Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap kalian berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang beberapa sikap, nilai, dan teladan yang bisa kita ambil dan bisa kita petik dari beberapa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Peninggalan-peninggalan bukan saja berupa benda seperti prasasti atau candi dan lain sebagainya, namun sikap, nilai, dan pemikiran-pemikiran pun merupakan suatu peninggalan yang hendaknya kita kembangkan. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan beberapa peninggalan-peninggalan berupa pemikiran, nilai, dan sikap yang dapat kita teladani dari raja-raja pada kerajaan-kerajaan di Indonesia. Maka dari itu, untuk anak-anak semua, tetap bersemangat dalam materi hari ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan ada 5 kerajaan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu dari kerajaan Aceh, yang mana rajanya adalah Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Indonesia, yang mana dari kerajaan Aceh ini berpengaruh besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, terutama oleh rajanya yaitu Sultan Iskandar Muda. Beliau memiliki sikap yang adil dalam menegakkan hukum. Jadi Sultan Iskandar Muda ini tidak pernah pilih kasih kepada rakyatnya dalam menegakkan hukum, baik dalam syariat maupun secara hukum negara. Seperti pada saat ini, Aceh sangat terkenal dengan hukumnya yang masih sangat kuat, terutama hukum syariat Islamnya. Nah, juga Sultan Iskandar Muda ini telah berhasil membuat kerajaannya mencapai pada puncak kejayaan, sehingga kerajaan Aceh pada saat itu menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam di Indonesia. Juga selain itu, Sultan Iskandar Muda juga memiliki sikap yang mana mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Jadi rakyatnya diutamakan, baru setelah itu dirinya sendiri. Nah, anak-anak, ini sikap yang bisa kita contoh dari Sultan Iskandar Muda di kerajaan Aceh. Yang pertama, adil. Yang kedua, pengutamaan kesejahteraan rakyatnya sebelum kesejahteraan dirinya sendiri. Seperti itu. Untuk kerajaan kedua yaitu adalah kerajaan Sriwijaya, yang mana dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa. Nah, untuk sikap dan nilai-nilai sendiri yang dapat kita ambil dari Raja Bala Putra Dewa adalah jujur dan disiplin dalam memimpin kerajaannya. Yang kedua yaitu adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Wah, alhamdulillah semua raja-raja itu adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum-hukum di kerajaannya. Sedikit informasi tentang kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan bercorak Buddha. Nah, beda dengan kerajaan Aceh. Kalau kerajaan Aceh bercorak Islam, kalau kerajaan Sriwijaya itu bercorak Buddha. Nah, juga Raja Bala Putra Dewa ini berhasil menjadikan kerajaannya pada puncak kejayaannya
lalu menjadi pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Indonesia pada saat itu. Nah, itu adalah sikap dan teladan yang bisa kita ambil dari Raja Balaputra Dewa. Jujur, disiplin dalam memimpin, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum pada rakyatnya. Bisa dipahami semuanya? Untuk kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Makassar. Dari Makassar, siapa nih rajanya? Rajanya adalah Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan di Makassar. Apa aja sikap-sikap dan teladan yang dapat kita ambil dari Sultan Hasanuddin? Yang pertama yaitu gagah dan berani dalam membela kebenaran. Ini penting, sangat penting bagi kita, yaitu kita harus gagah dan berani dalam membela kebenaran, bukan membela kemusyrikan. Yang kedua yaitu tidak tunduk pada sebuah kedoliman. Jadi pada waktu itu Sultan Hasanuddin tidak ingin bergabung dengan pemerintahan Belanda. Jadi tidak ingin bekerja sama dengan Belanda karena beliau tidak menginginkan adanya sebuah kerjasama pada hal-hal yang menjuru kepada kezaliman. Yang ketiga yaitu rela berkorban, bahkan nyawanya hanya demi tanah air. Itu juga sangat penting bagi kita untuk diteladani. Rasa rela berkorban, rasa ingin berjuang bagi negara kita tercinta, bahkan nyawa rela dikorbankan hanya demi kemerdekaan negara dan bangsanya. Lalu yang terakhir yaitu adalah gigih dalam berjuang. Nah, Sultan Hasanuddin pada saat itu sangat gigih dalam berjuang, sehingga saking gigihnya beliau sampai dijuluki dengan julukan ayam jantan dari timur. Nah, jadi ini adalah 4 sikap yang bisa kita contoh dari Sultan Hasanuddin. Yang pertama gagah dan berani, yang kedua tidak tunduk pada kedoliman, yang keempat rela berkorban bahkan nyawanya, yang keempat adalah gigih dalam berjuang. Bisa dipahami? Baik anak-anak, untuk kerajaan yang keempat yaitu adalah Kerajaan Tarumanegara yang mana dipimpin oleh Raja Purnawarman. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini salah satu peninggalannya yang sangat terkenal adalah Prasasti Ciarateun. Oke, untuk nilai dan juga sikap yang bisa diteladani dari Raja Purnawarman yaitu adalah yang pertama pandai. Raja Purnawarman adalah raja yang sangat pandai. Yang kedua bijaksana atau adil. Jadi Raja Purnawarman ini adalah raja yang sangat bijaksana, adil dalam menegakkan hukum dan juga dalam mengambil keputusan. Yang ketiga itu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Hampir semua raja pasti memperhatikan kesejahteraan rakyat-rakyatnya. Yang keempat yaitu telah memberantas para bajak laut dengan bergabung memimpin perang angkatan laut Kerajaan Tarumanegara pada saat itu. Wah, jadi Raja Purnawarman ini yang pertama pandai, bijaksana, juga telah berani gitu untuk memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara dalam memberantas para bajak laut. Selain itu juga Raja Purnawarman selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Ya, bisa dipahami? Untuk yang terakhir yaitu Kerajaan Majapahit, yang mana rajanya ini sangat terkenal, yaitu Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita ya, nama-nama beliau ini. Raja Mahapati Gajah Mada itu adalah raja yang sangat jujur, sangat adil, sangat kuat, dan sangat gigih untuk mempersatukan Nusantara. Mahapati Gajah Mada juga mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan untuk menjadi bangsa yang besar. Nah, ini adalah pemikiran yang bisa kita contoh. Jadi, persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan apabila kita ingin menjadi bangsa yang besar. Juga pemikiran yang sangat terkenal pada beliau yaitu adalah Sumpah Palapanya, yang mana bunyinya adalah
saya tidak akan memakan buah pala sebelum saya dapat menyatukan Nusantara, atau saya tidak akan dapat merasakan kenikmatan dunia jika saya belum bisa menyatukan Nusantara. Wah, sangat menakjubkan sekali para tokoh-tokoh kerajaan pada zaman sebelum kemerdekaan. Banyak sekali sikap juga teladan yang bisa kita contoh dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari apabila kita berada dalam posisi sebagai pemimpin ataupun kita sebagai rakyat. Kita harus mengerti betul bahwa sikap-sikap inilah yang kita butuhkan apabila kita harus dan kita ingin menjadi pemimpin. Dirasa cukup saja pada pertemuan hari ini. Semoga materinya bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah belajar kita pun menutup dengan doa kafaratul majelis. Mari kita lafazkan bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.